datang di Institut Ilmu Kesehatan dan Teknologi Muhammadiyah Palembang. Saya dengan Dwi Handayani. Hari ini kita akan belajar tentang mata kuliah anatomi fisiologi, khususnya terkait sistem perkemihan. Sistem urinaria atau sistem perkemihan. Sistem perkemihan ini berperan penting dalam proses eliminasi zat yang tidak dimanfaatkan oleh tubuh. Hal ini untuk mempertahankan homeostatis tubuh, yaitu keseimbangan cairan elektrolit. Sistem perkemihan ini mengatur komposisi, volume, dan tekanan darah yang melewati ginjal. Sistem ini secara kontinu membuang, mereabsorpsi air dan zat terlarut dalam darah, mengeliminasi setiap substansi yang tidak dibutuhkan atau menyebabkan ketidakseimbangan dalam tubuh. Sementara substansi lain yang masih dibutuhkan oleh tubuh akan tetap dipertahankan. Dalam sistem perkemihan terdiri dari 2 renal, kanan dan kiri, 2 ureter, vesika urinaria, dan uretra. Ginjal. Ginjal merupakan sepasang organ yang letaknya di setiap sisi kolumna vertebra, yaitu di dinding posterior rongga abdomen. Ginjal terletak di belakang peritoneum setinggi vertebra toraks ke-12 hingga vertebra lumbal ketiga, dan letaknya dipertahankan oleh massa lemak. Posisi ginjal kanan letaknya sedikit lebih rendah dibandingkan ginjal kiri, karena di ginjal kanan itu di atasnya terdapat hepar. Di dalam ginjal orang dewasa tersusun atas sekitar 1 juta nefron tempat pembentukan urin dan ribuan ductus Golgi yang membawa urin ke ureter. Setiap nefron itu dikelilingi oleh jalinan kapiler darah tempat terjadinya pertukaran cairan dan substansi yang terlarut yang diperlukan untuk membentuk urin. Nefron ini dibagi lagi dalam 4 bagian anatomis. Nefron dibagi menjadi 4 bagian anatomis, yang setiap bagian anatomis tersebut memiliki fungsi yang berbeda. 4 bagian anatomis tersebut yaitu yang pertama glomerulus, yang kedua tubulus proksimal, yang ketiga lengkung Henle, dan yang keempat tubulus distal. Yang pertama adalah glomerulus. Glomerulus merupakan tempat di mana darah mengalami penyaringan atau filtrasi. Tekanan darah biasanya akan mendorong plasma melalui dinding kapiler pada glomerulus sehingga ke kapsula Bowman. Kapsula Bowman atau simpai Bowman ini merupakan daerah yang berbentuk mangkok yang dikelilingi oleh massa kapiler. Nah, inilah yang disebut dengan biasa dikenal dengan glomerulus. Tubulus proksimal. Tubulus proksimal merupakan bagian nefron yang berbelok dekat dengan simpai Bowman. Pada tubulus ini, sebagian besar air dan substansi terlarut direabsorpsi atau diserap kembali ke aliran darah melalui proses osmosis. Dalam keadaan normal, substansi yang dibutuhkan oleh tubuh akan kembali diserap secara terbatas. Hal ini disebut ambang batas ginjal. Jika proses reabsorpsi melebihi ambang batas ginjal, maka beberapa substansi akan ditahan di tubulus dan akan terbuang ke urin. Kemudian ansa Henle atau biasa disebut lengkung Henle. Lengkung Henle ini merupakan tubulus yang menurun dalam medula ginjal. Pada bagian ini proses reabsorpsi tetap terjadi. Pada ansa Henle terjadi proses pemakatan urin dengan cara mereabsorpsi air agar tubuh tidak banyak kehilangan cairan. Ion-ion seperti garam yang masih dibutuhkan tubuh akan berdifusi kembali ke dalam kapiler darah. Tubulus distal. Tubulus distal merupakan bagian nefron yang berkelok-kelok menjauh simpai Bowman dan menuju ductus Golgi. Ductus Golgi merupakan tubulus lurus yang fungsinya mengumpulkan urin dan mengarahkan urin masuk ke ureter. Reabsorpsi air dan substansi lain kembali terjadi di tubulus distal dan ductus Golgi. Beberapa ion, obat-obatan, dan toksin yang lolos dalam proses filtrasi akan diekskresikan ke dalam tubulus distal dan dikeluarkan menuju urin.
Urin dibentuk di dalam nefron secara terus-menerus melalui 3 proses. Yang pertama filtrasi glomerulus, yang kedua reabsorpsi tubular, yang ketiga sekresi tubular. Proses terbentuknya urin ini merupakan salah satu cara bagi tubuh untuk mempertahankan keseimbangan atau homeostatis air di dalam tubuh dengan baik. Ginjal memiliki peran penting dalam meregulasi volume dan konsentrasi cairan melalui proses awal, yaitu pembentukan urin. Proses pertama adalah filtrasi glomerulus. Di nefron, khususnya pada masa kapiler atau glomerulus, di sini glomerulus akan menyaring darah dari sisa cairan dan air agar keluar dari pembuluh darah dan masuk ke saluran ginjal. Proses kedua adalah reabsorpsi atau penyerapan kembali zat-zat yang masih dibutuhkan oleh tubuh, termasuk nutrisi, air, dan elektrolit yang melewati dinding saluran ginjal dan diserap kembali menuju pembuluh darah sesuai dengan kebutuhan tubuh. Di tubulus proksimal, sebagian besar air dan substansi terlarut diserap kembali ke dalam pembuluh darah, namun jumlah yang dapat diserap itu terbatas, yang disebut dengan ambang batas ginjal. Jika proses penyerapan tubular melebihi ambang batas ginjal, maka substansi cairan yang ada di saluran tersebut akan tetap ditahan di saluran atau di tubulus dan akan terbuang melalui urin. Pada Ansa Henle, substansi terlarut yang telah difiltrasi itu juga dapat direabsorpsi tanpa kehilangan banyak cairan. Cara ini merupakan metode pemakatan urin. Pada tubulus contortus distal, 95% air dan substansi terlarut telah diserap kembali ke aliran darah. Di tubulus contortus distal dan di ductus terjadi keseimbangan cairan di dalam tubuh. Disinilah keseimbangan cairan itu dicapai. Nah, keseimbangan cairan dan elektrolit itu juga diatur oleh dua hormon yang disebut dengan aldosteron. Yang kedua adalah hormon antidiuretik atau ADH. Aldosteron menimbulkan reabsorpsi natrium di tubulus distal dan antidiuretik mengatur reabsorpsi air dengan cara meningkatkan permeabilitas ductus contortus distal dan ductus Golgi. Kemudian proses ketiga adalah sekresi. Zat sisa dan atom hidrogen berpindah dari pembuluh darah ke saluran ginjal untuk diekskresi. Ketika 3 proses yaitu filtrasi, reabsorpsi atau penyerapan, dan sekresi itu terjadi secara bersamaan, maka terjadi pemakatan urin sehingga terjadi keseimbangan asam basa di tubuh. Zat sisa atau air pun dipertahankan atau dibuang itu sesuai dengan kebutuhan tubuh. Seperti inilah proses menjaga keseimbangan air di dalam tubuh. Setelah urin terbentuk dan melewati 3 proses pembentukan urin, kemudian hasil akhir urin itu akan melewati ductus Golgi, ginjal, dan selanjutnya melewati ureter. Kemudian ureter itu terdiri dari lapisan fibrosa, lapisan otot, dan epitel transisional yang tidak tembus air. Ureter mengalirkan urin dari pelvis ginjal menuju penampung urin yang disebut dengan vesika urinaria atau kandung kemih. Nah, urin ini dialirkan oleh ureter melalui gerakan peristaltik. Kemudian vesika urinaria. Vesika urinaria ini terletak di rongga panggul, namun jika terisi urin, kandung kemih akan naik ke rongga abdomen. Kandung kemih ini berbentuk seperti buah pir kosong dan menyerupai bola ketika kandung kemih terisi dengan urin. Vesika urinaria dapat menampung sekitar 600 ml urin, namun munculnya keinginan berkemih akan dihantarkan ke sistem saraf saat urin terisi sekitar 300 ml urin. Urin akan mengalir meninggalkan vesika urinaria dan melewati uretra. Panjang uretra pada laki-laki dan perempuan itu berbeda. Pada laki-laki sekitar 200 mm panjangnya dan pada perempuan panjangnya sekitar 40 mm. Jadi pada perempuan itu lebih pendek. Kemudian orifisium uretra dikelilingi lapisan otot tebal membentuk sphincter eksterna.
Perubahan sistem perkemihan pada masa kehamilan. Pada masa kehamilan ada beberapa perubahan yang akan dialami oleh ibu hamil. Yang pertama adalah peningkatan frekuensi berkemih. Peningkatan frekuensi berkemih ini salah satu penyebabnya adalah karena adanya tekanan uterus pada vesika urinaria. Jadi tekanan ketika uterus membesar itu menekan kandung kemih dan akan mempengaruhi frekuensi atau meningkatnya frekuensi berkemih pada ibu hamil. Kemudian ada juga peningkatan frekuensi urin itu disebabkan oleh pengaruh hormon, terutama hormon progesteron, di mana hormon progesteron ini menyebabkan dilatasi pada pelvis ginjal sehingga aliran urin itu akan terhambat. Hal ini akan memperlambat aliran urin. Kemudian yang ketiga adalah peningkatan frekuensi kencing atau berkemih pada malam hari. Hal ini karena aliran balik vena pada saat istirahat malam atau berbaring itu menjadi lebih baik, di mana aliran balik vena itu kurang baik selama aktivitas di siang hari dan akan membaik pada istirahat malam. Ketika aliran balik vena lancar, maka frekuensi berkemih pada malam hari pun itu meningkat. Biasanya ibu hamil pada malam hari akan mengeluh sering kencing atau disebut nokturia. Ini karena aliran balik vena membaik pada malam hari. Kemudian adanya peningkatan cairan sirkulasi, meningkatkan laju filtrasi glomerulus. Nah, peningkatan cairan sirkulasi berupa darah, peningkatan selama kehamilan ini juga mempengaruhi pada sistem kardiovaskuler, juga mempengaruhi pada sistem perkemihan, di mana akan terjadi peningkatan laju filtrasi glomerulus sehingga perubahan sistem urinaria pada masa persalinan. Yang pertama, kandung kemih akan naik di atas simfisis pubis. Hal ini seiring dengan makin masuknya janin ke panggul, sehingga kandung kemih sedikit naik di atas simfisis pubis. Kemudian tonus kandung kemih dapat menghilang dan terjadi luka pada uretra menyebabkan disuria. Trauma pada saat persalinan biasanya juga sering terjadi pada tonus kandung kemih dan uretra. Hal ini dapat menyebabkan ketidaknyamanan dalam berkemih atau disebut disuria. Kemudian retensi urin, kandung kemih membesar dan mempengaruhi kemajuan persalinan. Pada saat kandung kemih ditekan karena pembesaran uterus dan masuknya janin ke panggul, itu dapat menyebabkan urin tertahan di kandung kemih, sehingga kandung kemih membesar dan mempengaruhi kemajuan persalinan. Itulah mengapa ibu bersalin harus dianjurkan untuk rutin berkemih agar tidak menghambat proses atau kemajuan persalinan. Perubahan sistem urinaria masa postpartum, di mana pada ibu postpartum biasanya akan mengalami trauma psikologis saat berkemih. Rasa takut pada ibu untuk berkemih ini diakibatkan oleh adanya luka jahitan pada perineum, kemudian takut jahitannya lepas, kemudian masih ada rasa-rasa sakit pada daerah genital. Itu membuat ibu biasanya akan menunda untuk berkemih dan takut untuk berkemih, dan ini akan meningkatkan resiko perdarahan pada ibu. Kemudian sistem perkemihan ini akan pulih dalam waktu 6 minggu. Sistem perkemihan memerlukan waktu sekitar 6 minggu untuk pulih kembali seperti sebelum hamil. Kemudian terjadi peningkatan urin selama 7 hari setelah persalinan. Hal ini karena jumlah cairan sirkulasi menurun, di mana pada saat ibu hamil sirkulasi meningkat, dan pada saat bayi telah lahir itu jumlah cairan akan menurun kembali.